Jadi ada isu yang liar nih, teman-teman. Ada isu yang liar bahwa ujung-ujungnya Kang Deddy Mulyadi itu akan menertibkan pondok pesantren binaan dari Habib Rizik, yaitu Agrokultural Megamendung. Nah, ini berbahaya ini. Oke teman-teman, ini ada sebuah PT dari akun TikToknya @anakkepulauan ya, di mana dalam video itu dia mengutarakan isi hatinya dalam rangka memberikan saran ataupun kritik terhadap Kang Deddy terkait isu merebaknya isu akan digusurnya pesantren Rizik Syihab di Megamendung. Oke, kita simak sama-sama. Sebenarnya menurut saya ini berbahaya ini kalau benar-benar isunya sampai ke situ. Berbahaya gimana? Yang pertama, akan menggusur pondok pesantren itu masalah astagfirullah lah ya. Astagfirullah itu bisa mengundang murka Allah lah itu ya. Apalagi itu sudah berdiri pondok pesantren di situ bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya berdiri di situ itu ya. Dan itu juga tanahnya diperoleh secara resmi oleh Habib Rizik ya, dibeli kepada warga-warga yang sudah mengelola tanah-tanah di situ gitu. Jadi gini Kang gitu. Kalau memang nanti undang-undang akan benar-benar menertibkan itu, karena pemerintah ini pasti ngomongnya secara undang-undang, secara hukum yang berlaku gitu. Kalau memang itu benar berlaku seperti itu, dibicarakan baik-baik. Tolong saya peringatkan benar-benar kepada Kang Deddy, karena Kang Deddy ini namanya sudah mulai muncar ya. Kalau saya perhatikan, hati-hati Kang, pelan-pelan mengingatkan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakan secara baik-baik kepada Habib Rizik. Insya Allah ya Habib Rizik itu akan mendengar juga ya, pasti akan inilah gitu. Dibicarakan aja baik-baik, apalagi kalau seorang penguasa dengan ulama ini mendekat gitu ya. Artinya penguasa mendekat ulama, bukan ulama yang mendekat kepada penguasa. Insya Allah Habib Rizik itu tidak pernah mendekat kepada penguasa ya. Tapi bagaimana seorang penguasa itu mendekat kepada ulama, apalagi di Jawa Barat itu rata-rata sebagian besar religius lah kalau yang saya tahu ya. Kang Deddy mendekat kepada ulama, insya Allah Kang Deddy nanti jadi Kang 2029 Kang. Kalau mendekat kepada ulama gitu Kang. Jadi masalah pondok pesantren ini Kang, kalau benar-benar ingin ditertibkan ya, dibicarakan baik-baik. Dan kalau menurut saya pribadi juga Kang, kalau yang mau ditertibkan sebaiknya jangan dibongkar Kang. Jangan Kang, karena istilahnya begini Kang. Dalam agama Islam, kita sebagai umat Islam, itu adalah pondok pesantren, masya Allah ya. Itu keberkahannya itu kesekelilingnya itu, aduh, cuma Allah yang tahu, ibaratnya besar banget lah gitu ya, keberkahannya kepada kehidupan sekitar gitu. Berkah banget itu pondok pesantren itu. Itu bukan tempat hiburan gitu yang harus dibongkar gitu. Yang manfaatnya mungkin kemaslahatannya buat umat itu kurang lah gitu ya kalau tempat hiburan itu. Tapi kalau masalah pondok pesantren binaan Habib Rizik ini insya Allah berkah pada sekali. Jangan dibongkar ya Kang. Mending apa tuh namanya? Mending cari tempat lain lah untuk untuk penghijauan. Itu kalau menurut saya pribadi Kang ya. Berpesan aja kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Jangan dibongkar itu pondok pesantren Kang. Atau jangan direlokasi lah gitu. Jangan Kang ya. Lebih baik cari tempat lain untuk direboisasi, dilakukan penghijauan kembali gitu. Karena istilahnya begini Kang, kalau dalam Islam itu, kalau seandainya dihitung secara keyakinan kita Kang sebagai umat Islam, seandainya itu ditanam 1000 pohon atau jutaan pohon di situ, keberkahannya insya Allah lebih berkah pondok pesantren Kang. Atau lebih kuatnya menanggulangi bencana banjir atau musibah yang mengundang berkah Allah, insya Allah pondok pesantren itu lebih dahsyat lagi manfaatnya daripada ribuan pohon ditanam di situ Kang. Itu aja sih Kang, karena bangunan ini memang sudah resmi dari dulu dikelola oleh Habib Rizik dan tim gitu ya. Itu aja Kang pesan saya kepada Kang Deddy Mulyadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau komen silahkan komen, boleh komen apa aja, terserah, saya ikhlas. Saya doakan di bulan puasa ini semuanya bisa melakukan ibadah terbaik di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitulah teman-teman. Dia mengatakan salah satu poinnya bahwa kalau pesantren itu digusur maka akan hilanglah keberkahan, seperti itulah kira-kira maksudnya ya. Tapi menurut saya bukan masalah berkah atau bukannya ya. Ini bicaranya aturan. Ketika Kang Deddy menegakkan aturan, maka tidak akan pandang bulu siapapun, itu pasti akan dibongkar habis. Cuma satu catatan yang saya perhatikan itu, Kang Deddy itu ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, maka kebijakan itu dipastikan tidak merugikan orang lain. Seperti kemarin kasus pembongkaran PT Jaswita itu, kalau perlu Kang Deddy bisa ganti rugi terhadap PT Jaswita. Ya cuma kan tidak ada aturannya, Kang Deddy harus mengganti kerugian yang diderita oleh PT Jaswita. Nah, kemudian yang kedua, ini di Bekasi kan sekarang lagi rame-rame pembongkaran bangunan-bangunan liar di bantaran sungai. Nah, meskipun secara aturan itu sudah menyalahi dan Kang Deddy bisa saja dengan kekuasaannya menggusur tempat tersebut tanpa harus ganti rugi, tapi ini sifatnya menyangkut masyarakat. Makanya Kang Deddy tidak mau merugikan masyarakatnya sendiri. Walaupun mereka salah, tetap yang namanya pemimpin karena punya rasa yang begitu tinggi, maka beliau memberikan ganti rugi kepada masyarakat tersebut.
Apalagi ini yang namanya pendidikan pesantren. Ya walaupun secara politik, eh, secara histori politik Habib Rizik itu sangat memusuhi Kang Deddy ya beberapa waktu silam, mungkin sampai sekarang. Tapi saya yakin Kang Deddy itu bukan orang yang dendaman, bukan orang yang dendaman, dan pasti akan ada solusi terbaik untuk hal ini. Nah, itu menurut saya. Nah, gimana nih menurut teman-teman?